Saat ini lagi ramai dibicarakan fenomena mom shaming. Tindakan mengkritik, menghakimi, dan merendahkan seorang ibu terkait cara pengasuhan anaknya. Data dari Rumah Sakit CS Mod, dalam 1 tahun, sebanyak 61% ibu pernah mengalami mom shaming. Neneng salah satunya. Ibu muda usia 26 tahun ini mengaku hanya bisa menangis tiap kali mengalami mom shaming. Namun sering juga ia cerita ke suaminya. Pernah, pasti kayaknya hampir setiap ibu baru tuh pernah ngalamin. Apalagi kalau pas baru banget lahiran, itu yang sering ditanyakan soal persalinan. Apakah persalinannya normal atau sesar? Terus dianggap bahwa kalau persalinannya sesar tuh bukan ibu seutuhnya. Terus yang kedua setelah melahirkan menyusui. Terus menyusui itu juga sama kayak anaknya ternyata pakai botol gitu, bukan DBF langsung. Itu tuh bikin perasaan yang bener-bener ngedown banget sih kalau buat ibu baru, apalagi kalau misalkan itu dari orang-orang terdekat kita yang ngomong. Terus kalau selain itu apalagi ya, mungkin cara gendong kita kayak dianggap belum saatnya gitu, yang padahal kita pun nggak sembarangan gitu. Kita pun alhamdulillah gitu kan, sekarang zamannya udah canggih, apa-apa di medsos tuh udah banyak ilmu-ilmu bisa kita ambil, jadi nggak semena-mena kita terapin ke anak kita tanpa dasar ilmu apapun. Nah kadang kayak maaf, orang tua yang kolot tuh pasti menganggap ibu baru kayak kita tuh nggak punya ilmu apa-apa dan kayak nggak ngerti apa-apa, jadi dianggapnya itu tuh salah, nggak kayak gitu loh gendong anak, atau nggak kayak gitu loh cara ngasih makan anak, atau misal kenapa anaknya gak dikasih pisang dari 3 bulan gitu kan, salah banget ya, itu malah mengganggu pencernaan si anak. Sama seperti Neneng, Syifa, ibu muda yang melahirkan anaknya di usia 25 tahun ini, juga mengalami mom shaming. Namun Syifa belajar bahwa kritikan orang merupakan sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Aku pernah beberapa kali mengalami mom shaming terhadap anak aku ya. Jadi ketika anak aku datang ke suatu acara atau misalkan datang ke acara keluarga gitu, beberapa kali ditanya anaknya kurus banget, lalu mendapati perlakuan perbandingan gitu dengan anaknya si ini kok gendut, anaknya kamu kok kurus gitu. Karena anakku ketika lahir pun memang sudah kurus bawaannya, dan sampai sekarang ketika sudah umur 2 tahun sekarang memang bawaan badannya seperti itu, nggak akan bisa yang gendut gede gitu. Jadi yang aku rasakan waktu itu kayak sedih, kesel, kayak apa sih gitu. Kita tahu sih sebenarnya kan anak kita emang kurus, tapi kalau ada komentar-komentar dari luar sana kan pasti pertamanya kita mencerna dulu gitu kan. Nah lalu udah itu yang aku lakukan, pasti awalnya kaget dulu sama perlakuan orang-orang sekitar. Lama-kelamaan mulai mencerna semuanya, pelan-pelan mencerna, lalu mulai melakukan lingkaran kontrol tuh. Jadi aku mulai fokus mana yang bisa aku kontrol dan mana yang enggak, termasuk omongan-omongan di sekitarku itu hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Jadi lalu apa yang dibutuhkan ketika jadi ibu muda? Yang pertama itu tadi ilmu. Jadi kita harus belajar banyak hal biar nggak clueless. Oh iya, dulu pun aku punya kesulitan lainnya, itu adalah clueless itu. Aku nggak tahu ini, nggak tahu itu, cara A cara B gitu kan. Nah tapi semenjak berjalannya waktu aku belajar dan aku mulai tahu, oh ternyata ini gini, ini gitu. Nggak tahu apa-apa tuh itu adalah salah satu kesulitan yang menurutku cukup mengganggu gitulah. Jadi penting banget untuk belajar. Lalu yang kedua adalah circle dan support system. Lalu kenapa itu penting? Karena ketika kita punya kesulitan itu, salah satu yang membantu kita untuk bisa melewatinya adalah support system ini. Jadi
ketika ada pertanyaan, ketika kok anak kita gini, kok anak kita gitu, karena menjadi ibu muda atau ibu baru tuh luar biasa. Nah, lalu untuk support system sendiri, aku tuh ikut gabung di salah satu komunitas namanya Hana Indonesia. Itu cukup membantu banget buat aku karena di sana isinya ibu-ibu yang udah berpengalaman sampai malah anaknya 6 gitu, tapi banyaknya ibu muda gitu. Psikolog anak dan keluarga Ima Yadida Ardi, MPSI PSI, juga menyarankan setiap ibu, khususnya ibu muda, untuk menerima kritik yang membangun saja dan membuang jauh-jauh kritik yang hanya menjatuhkan. Karena katanya, kebanyakan mom shaming itu hanya membuat seorang ibu menjadi stres. Mom shaming tentunya akan berdampak pada kepercayaan diri seorang ibu. Mom shaming juga memunculkan perasaan bersalah dan perasaan gagal menjadi seorang ibu. Pada kasus yang lebih parah, mom shaming ini dapat memberi tekanan berlebihan, sehingga ibu akan mengalami stres dan berdampak pada pengasuhan anaknya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya jika di antara kita merupakan korban mom shaming itu sendiri? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan pola pikir yang terbuka dengan melihat apakah kritik tersebut bermanfaat atau hanya sekedar menjatuhkan. Apabila kritik tersebut adalah kritik yang membangun, gak ada salahnya kok untuk diterapkan. Tetapi apabila kritik tersebut membuat ibu tidak nyaman, ibu dapat membuat batasan dari orang-orang atau media sosial yang membuat ibu merasa dihakimi. Pada kesempatan tersebut, ibu bisa meluangkan waktu untuk self-care atau merawat diri. Ibu yang mampu melakukan self-care biasanya membuat ibu tersebut menjadi lebih tangguh dan lebih percaya diri. Untuk mengetahui kritik tersebut membangun dan sesuai fakta yang ada, ibu dapat mencari informasi terpercaya dari penyedia layanan kesehatan, buku, keluarga, atau teman baik yang memiliki informasi yang mumpuni. Cara kedua adalah ibu perlu mengalihkan fokus dari apa yang dikatakan pelaku kepada kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Misalnya dengan membuat checklist pencapaian atau milestone anak, atau dapat membuat list tujuan yang akan dilakukan oleh orang tua dalam 1 tahun ke depan. Tetapi jangan lupa untuk mengapresiasi pencapaian tersebut dengan bersyukur atau melakukan selebrasi sederhana. Cara ketiga adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahwasannya setiap ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ibu juga menjadi sosok yang paling mengerti anak dibanding orang lain. Ada banyak cara yang digunakan untuk menjadi orang tua yang baik. Oleh karena itu, tidak ada standar yang paling benar dalam membesarkan anak. Tentunya menjadi ibu muda, terutama yang baru pertama kali punya anak, rentan mengalami mom shaming. Dan untuk menghindarinya, sang ibu perlu cermat memilah dan menyeleksi lingkungan. Sebisa mungkin, ibu memilih lingkungan yang suportif dan membangun. Dan apabila sang ibu masih menerima mom shaming, ibu perlu menyaring masukan yang diutarakan oleh orang tertentu. Ibu juga bisa melibatkan suami sebagai penyedia dukungan sosial dengan menjadikan suami tersebut teman curhat, dan juga bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan sudut pandang lain atau sudut pandang pria. Sehingga peran dalam kehidupan rumah tangga lebih ringan karena dipikul bersama. Nah, itu tadi tips yang bisa kita lakukan kalau mengalami mom shaming. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa share videonya ke teman kalian, khususnya ibu muda. Buat Eramania yang mau cerita di kolom komen, boleh banget kok.